Oke teman-teman, di sini aku coba untuk berbagi pengalaman aja ya tentang suspensi bagian depan. Kalau misalkan kita mau rakit, bagaimana sih untuk rancangannya, terus hal apa aja yang harus kita hindari ketika ada problem kemiringannya, mungkin di senternya ya, terus di terot apa di sayap arm knuckle. Kita akan bahas tuntas di sini ya. Mohon maaf ya untuk teman-teman yang jauh lebih suhu daripada saya, bukan saya bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya mau ngajak teman-teman yang belum tahu untuk sharing berbagi pengalaman yang aku tahu selama ini, selama aku rakit mobil Tamiya ini ya. Mungkin aku bukan berasal dari otomotif, aku bukan pengelas handal juga. Di sini aku hanya punya mimpi yang aku jaga terus aku rawat sehingga aku bisa menciptakan mobil Tamiya ini. Dengan keterbatasan biaya, dengan keterbatasan ilmu, sampai detik ini aku selalu bersyukur bisa sampai di detik ini. Oke teman-teman, kita langsung aja. Minimumnya ketebalan berapa? Aku di sini pergunakan 0,8 mili ya. Ini 0, bukan nih 0,6, 0,6 sekitar 0,6 untuk sasisnya sendiri ini sekitar 0,8. Nah ini pergunakan besi bekas pagar kalau nggak salah ya. Nggak tahu bekas apa dulu, lupa lagi karena ini bekas juga. Terus knuckle aku pergunakan yang sedikit panjang ya. Untuk selobongnya menggunakan lahar juga di dalamnya. Jadi aku nggak pakai yang ada bos armnya dulu, aku pakai yang ada karet bos armnya, tapi itu kekuatannya kurang lama. Kalau misalkan dia sering dipakai terus ada beban yang lebih, maka karet bos armnya akan keluar, maka akan cepat haus. Tapi aku pergunakan dari Loring KLX ya, sengaja aku potong modifikasi untuk dudukan ke terot ya. Terus apa lagi ya, untuk ke asnya aku pergunakan besi linggis karena aku cari yang sesuai dengan bearing yang aku gunakan pada ini rodanya ya, karena aku pergunakan bearing untuk motor juga. Terus apalagi ya, untuk subbreaker ini umum juga ya, subbreaker itu kalian bisa bebas pergunakan subbreaker apapun. Cuma untuk roda ya, saran dari aku ini pergunakan roda Vespa sekalian aja ya. Untuk peleknya juga kalian pelek Vespa, jangan ikutin aku ya. Kalau dari segi keamanan kekuatan itu lebih unggul pelek Vespa. Untuk dari hemat tetap dari Arco ya, tapi ada yang jual bekas itu jauh lebih murah ya, boleh-boleh aja ya, itu akan lebih kuat, kokoh juga. Terus kelemahannya apa kalau misalkan menggunakan roda Arco? Ketika kita bocor ban, mau ganti ban luar, apabila ini kan udah dipaten ya, jadi cokel, langsung cokel, meskipun ini ada baut itu padahal bisa dibuka bautnya jadi lebih aman, tidak akan penyok si pelek. Tapi sesekali kita ada dimana momen harus bongkar secara paksa, jadi mesti hati-hati ya teman-teman untuk bongkarnya karena bisa menyebabkan penyok pada pelek. Berbeda dengan halnya pelek dari ban Vespa. Oke, ini untuk depan semuanya udah ganti ke ban Vespa karena udah habis ya. Bukan berarti kok yang belakang bannya kecil, yang depan kelihatan bannya gede, karena untuk yang depan itu cepat habis karena tergesek oleh ban ketika berbelok ya. Itu sama aja di kendaraan roda 4 roda 2 sama ya, nah lebih tergesek cepat oleh uh, aspal. Oke, berlanjut lagi ya, bagaimana untuk menentukan senternya. Untuk menentukan center, yang pertama untuk knuckle ya, itu untuk ban yang seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin untuk ban seperti ban motor kayak gini nih, berbeda dengan ukuran ban mobil ya. Ban mobil itu kan datar, jadi lebih enak untuk nentuin senternya. Di sini awalnya ya untuk knuckle ya kan ada as ke samping, terus belum dipasang ban, itu kita pergunakan feeling aja ketika roda akan turun berapa beratnya ya. Aku pergunakan dua metode cara yang terkan roda. Yang pertama kan di sini ada sayap atas ya, sayap atas ini yang menghubungkan ini nih knuckle ke plat ini.
Setelah tameng ini jadi teman-teman, ya di situ aku menemukan beberapa kendala, diantaranya di bagian depan, kaki-kaki melengkung ke atas ya, ke dalam sini, sehingga mungkin pertama aku beranggapan ini pasti akan berat nih ke setir ya, setir ketika belok ya. Takutnya untuk part dari setir mungkin ada gearbox, takutnya habis, atau dari terot akan copot, takutnya begitu ya, karena berat banget. Yang pertama itu sebelum aku modifikasi kenakalnya menggunakan lowering KLX seperti ini ya. Orang-orang biasa menggunakan kenakal dari ATV atau bugi ya, seperti itu ya sejenisnya. Aku di sini rakit modifikasi dari kenakal dari lowering ya, lowering KLX. Yang pertama itu aku eh, belum kesampaian berpikir ke sana ya, karena mungkin ada keterbatasan biaya juga. Nah, ban masih ban Arco melengkung ke dalam. Aku baru pakai 1 bulan, bannya udah bisa belah ya, 1 potong. Gesekannya bisa berkali lipat. Pertama ketika belok, yang kedua ketika jalan miring gitu. Tambah kalau misalkan kita menginjak jalan yang berlobang atau suspensi sedang bekerja, maka roda kaki-kaki dia akan lebih cepat aus dan lebih cepat tergesek, lebih kuat tekanannya ya, karena miring ya. Kalau lurus ya, untuk setir itu akan ringan, terus ban juga nggak terlalu cepat habis ya. Situ untuk part-part lain seperti untuk part-part lain akan aman juga ya, terutama untuk bagian nakal sayap arm ya. Itu aku kalibrasi juga teman-teman ya, itu penting banget untuk kalibrasi, dimana ketika belum ada beban ya, belum ada penumpang seperti itu ya, itu harus center ya, ini harus lurus teman-teman. Untuk garis tengah bannya keduanya harus lurus. Nah, supaya ya tidak terjadi seperti hal yang tadi ya teman-teman. Yang kedua, ketika kita naikin, nah kita coba tes seperti ini harus lurus juga teman-teman, jangan sampai miring ya, rodanya harus tetap lurus. Ini kalau lurus ini udah bagus. Kalau misalkan roda depan tidak matching ya, itu biasanya bisa ketahuan apabila bannya udah mulai habis. Jadi misalkan gundul sebelah mananya, terus apanya gitu ya kan, itu bisa menentukan. Untuk aku evaluasi mungkin ada sedikit miring, ada kerusakan di bagian apa, karena untuk ngetesan sejak awal ini udah center ya teman-teman, meskipun apa ya, agak sedikit kurang lurus, tapi menurutku ini udah pas. Oke, seperti itu aja ya.